wahananya masih tutup semua. Wahana masih tutup semua karena COVID. Terus hanya ada fasilitas makan-makan roh itu. Terus foto-foto, makan-makan udah selesai, pulang. Sip. Temanya apa ini? Masuk gratis, keluar bayar. No. Itulah model, itulah Sandra Delik. Temanya tema-tema yang menggelitik, tapi memiliki makna yang mendalam. Masuk gratis, keluar bayar itu apa ya? Ya mangan itu loh. Pokoknya ngaji kita ini di Salamun. Jadi kalau pas offline itu banyak itu sampai ada 500-an orang datang gitu. Anak-anak muda yang banyak. Nah, karena ini kita offline ya seperti ini, tapi kita ini masuk YouTube ini. Jadi minimal sasaran kita di YouTube. Ini ada sekitar 1000 subscriber. Nah, jadi ceramah kita ini ngaji-ngaji online yang bisa dinikmati oleh banyak orang karena memang belum memungkinkan. Tapi alhamdulillah kita sudah masuk level 2 ini. Level 2 insya Allah kalau sudah masuk level 1 semoga lendang rampung lah corona ini. Udah jenuh juga ini. Saya ngajar mendino menelengi HP ternyata enggak nikmat selama 2 tahun ini. Kalau enak ngajar di kelas. Iki mataku kok rada ya. Rada blawur ngono kok. Iya, kok kakek HP ya. Iya, kakek menelengi HP. Maka kalau ngajar videonya dimatikan saja. Iya. Jadi kita hanya bersuara saja. Kang Habib background-nya apa? Background-nya saya dari UIN Syariah. UIN Syariah. Oh, alumni UIN juga ya? Tahun pinten ya? Remien tasik IAIN 2002. Oh, 2002. 2002 saya posisi S2 itu. Saya lulus S2 itu 2002. Oh, benar lulus S2 berarti. Ya, S2. S2 aku gak rampung D2 niku. Oh, ya penting kan yang penting pada duanya ya. Pada 2. Di Salatiga. Oh. Teman-teman saya banyak yang lulus S1-nya 2002. Tadi masuk S95. Saya lulus 2000. Terus langsung ambil S2, 2002 selesai. Terus ambil S3 langsung. 23. Punya dosen gune jenengan ngalor ki lho, Pak Mustain apa sapa ya? Siap. Mustain. Koyone ya Pak Mustain itu. Kurang paham loh. Aku tahu njaluk nilai rono kok sak kelas ki kan dosennya jarang teko lah suruh ke sana lah. Kon ngei nilai dhewe lah niki dinilai napa Pak? Pokoknya A mbek B wis kono karmu tanda tangan tak bobeli meneh. Zaman biyen yo gawake jero, gawake apa ngono lali aku. Terus pokoknya Pak ngene jenengan pondok jenengan iki ngalor. Terus omahe madhep ngendi yo? Kok lali aku. Lali zaman soal. Iya. Tapi dhisik mriko dosene karo jenengan. Ya, dosen senior lah. Kulo kan mriko kon gawe nilai dhewe. Zaman biyen. Saged wiwiti nggih, Ustaz. Oke, monggo. Oke. Enggak apa-apa. Sambil nunggu Kang Dur jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Dr. Kiai Haji Inam Zaidin atau Gus Inam, dan juga ada tamu khusus ini Bapak Kiai Salamun yang alhamdulillah malam hari ini ikut gabung, dan juga teman-teman Tobaters baik yang gabung di Zoom maupun yang gabung secara live di YouTube channel Pesantren Delik. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Jamaah Zoomiyah
nobat nongkrong tobat Santren Delik di malam Jumat ini. Mudah-mudahan rekoso kita dengan kita mengurangi kuota kita, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan amal kebaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu dan senantiasa kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang utama pada malam hari ini, mari kita bersama mengawali pertemuan nongkrong tobat malam hari ini dengan bacaan doa umul kitab. Yang pertama kita tujukan kepada para tenaga kesehatan yang sudah berjuang untuk menghilangkan dan mengurangi COVID-19 ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada teman-teman semuanya apa yang dihajatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ahli kubur kita yang telah kembali kepada Allah, sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita yang telah kembali kepada Allah, orang tua kita yang telah kembali kepada Allah, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin ya biniyati sholihah wa bisafaati Rasulillah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja Ustadz, tema pada malam hari ini adalah masuk gratis keluar bayar. Ini kalau melihat kata-katanya itu rodok asar, biasanya orang milenial itu memiliki makna yang rodok miring. Tetapi dari kata-kata masuk gratis keluar bayar ini memiliki makna bahwa seseorang itu ketika hidup di dunia ini bebas untuk memilih. Kita mau memilih menjadi orang yang tidak beriman, monggo. Mau memilih orang yang beriman, monggo. Mau memilih orang yang tidak soleh, monggo. Menjadi orang yang soleh, monggo. Tetapi pilihan kita memiliki konsekuensi yang harus kita bayar. Atas segala pilihan kita itu konsekuensinya harus kita bayar. Ketika kita menjadi orang yang muslim, ketika kita menjadi orang yang iman, maka bayaran itu akan diberikan oleh Allah dengan kebaikan. Tapi ketika kita memilih orang yang di luar jalur kebaikan, maka bayaran yang akan kita terima, hak yang akan kita terima, mungkin hal yang buruk yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Gus Inam tentang masuk gratis keluar bayar ini, bagaimana kita mensikapi kehidupan ini yang saat ini mungkin pandemi, dan juga memulai kehidupan baru di mana saat ini sudah masuk COVID-nya PPKM level kedua, tentunya ada hal baru yang harus kita lakukan. Untuk selanjutnya, monggo kami persilahkan untuk Gus Inam untuk memberikan paparan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati semua pengurus Yayasan Santren Delik, yang saya hormati Kang Habib, Pak Tur, dan semua jamaah online, baik yang ada di Zoom maupun via YouTube, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema malam hari ini alhamdulillah adalah masuk gratis keluar bayar. Ini konotasinya itu ning warung. saya mikirnya ini asalnya ini konotasinya itu orang yang jajan di warung. Itu masuknya gratis tapi keluar harus bayar di kasir. Tapi okelah, ternyata dugaan saya ini kurang tepat itu. Bahwa hidup di dunia ini memang isinya cobaan ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya Allah menguji kalian semua, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang bisa berbuat baik. Nah, jadi
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu akal sehat yang bisa berpikir, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ditambah lagi Allah turunkan kitab samawi, yaitu aturan-aturan ketuhanan yang ini harus dipatuhi oleh manusia yang ada di dunia ini yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seringkali akal itu kebablasan. Kadang ada orang ngomong begini, Tuhan itu kan maha baik. Tuhan itu kan menciptakan sesuatu yang tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu semua makhluknya pun yang diperuntukkan untuk manusia, saya kira ini layak semua dikonsumsi. Ya kan? Jadi misalnya Allah menciptakan kambing, ya ono sate kambing. Allah ciptakan ayam, ya sate ayam. Nah ini ada babi yang enak itu. Dagingnya akeh, kenapa enggak ada sate babi? Kenapa harus diharamkan? Ini kan enggak adil ini. Nah, ini pertanyaan liberal yang kadang perlu kita jawab juga dengan pemahaman yang komprehensif. Allah itu juga menciptakan yang namanya iblis itu. Nah, itu juga makhluk Gusti Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujud kabeh karo Nabi Adam, sujud ikram, memuliakan. Semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia sombong, dia enggak mau dan sombong. Akhirnya Allah murka. Nah, ini juga makhluknya Allah, tapi ternyata iblis ini bukan disuruh menemani, kita suruh menjauhi. Setan kelakuan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai kita disuruh ta'awud. Loh, ini contohnya itu. Sama Allah ciptakan semua makhluk itu juga demikian, bahwa ada yang baik untuk manusia, ada yang tidak, dan itu semua yang diberikan Allah, tuntunan yang ada dalam syariat itu semua adalah demi kebahagiaannya manusia. Saya ambil contoh daging babi tadi. Ada satu video saya lihat di YouTube itu, judulnya daging babi dan Coca-Cola. Itu daging babi disiram air Coca-Cola, efeknya luar biasa, langsung keluar namanya itu singgat. Singgatnya wakeh banget. Cacing pita, cacing-cacing kecil-kecil, seperti akhirnya singgat. Banyak sekali. Dia nggak percaya dengan apa yang ia lihat, langsung pergi ke supermarket lagi, beli yang baru. Daging baru yang masih fresh, bawa pulang, siram lagi dengan Coca-Cola. Keluar itu yang namanya uget-uget itu, banyak sekali. Tuh, ternyata cacing pita yang terkandung dalam daging babi ini luar biasa banyak. Ini kalau masuk dalam tubuhnya manusia tentu bisa merusak tubuh manusia. Nah, ini yang kadang tidak dipahami oleh sebagian orang, bahwa kenapa Allah mengharamkan sesuatu itu pasti ada tujuan utamanya. Ya, jadi bahwa syariat kita itu kan ada maqasidus syariah, ya, tujuan syariat yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, terus apa lagi? Ya, hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzun nasl, hifdzuddin. Nah, ini hal-hal semacam ini kadang kurang terpahami oleh mereka. Nah, misalnya sekarang ini masa pandemi, ya. Lebih dulu mana antara sekolah dengan kesehatan? Ini kan perdebatan panjang. Sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk libur sekolah, libur kuliah, libur aktivitas. Karena ini mendahulukan hifdzun nafas, menjaga jiwa. Menjaga jiwa ini penting, supaya tidak ada kematian yang berkelanjutan gara-gara virus ini. Ya, kalau ada orang yang tidak percaya itu tidak usah kita pikirkan dulu, tidak usah kita pikirkan. Tapi secara saintifik dan seluruh dunia juga mengakui kalau ini ontran-ontran, kalau ini ada orang mengatakan ini isu, ya. Kalau saya kok nggak percaya, isu kok sak dunia ini kabeh. Dan faktanya juga banyak yang menjadi korban. Nah, pemerintah akhirnya mendahulukan hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jadi menjaga jiwa itu penting. Daripada hifdzul akal. Jadi ini cerdas dulu atau sehat dulu. Nah, kalau cerdas tapi tidak sehat akhirnya mati,
maka ini bahaya. Tapi kalau sehat, kematian ini kita jaga, akhirnya bisa sehat, maka kecerdasan pun akan mengikuti, kan gitu kira-kira. Jadi hifdzun nafas dulu, baru hifdzul akal. Nah, misalnya lagi, Allah haramkan minuman keras, ya, innamal khamru wal maisru, yang itu kita lihat dalam Al-Quran itu ada rincian ya, berangsur-angsur, yang asalnya boleh, kemudian asalnya tidak boleh, kemudian tidak boleh ketika sholat, kemudian ketika umat Islam sudah kuat imannya, baru diharamkan secara keseluruhan. Ini ternyata Quran pun jawabnya diplomatis itu. Ketika orang bertanya apa manfaatnya, apa itu khamr dan maisir, ul fihi ma itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Katakan Muhammad, dalam khamr dan maisir itu ada dosa besar dan wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya. Loh, ternyata arak itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya arak itu? Satu, awak jadi koyok sehat. Jari ngono jari. Yang kedua, ini rasa takut itu jadi hilang. Makanya kalau kita lihat kronologi pembunuhan gitu, kalau kita baca itu pasti dari siapa namanya, dari Pak Polisi biasa menerangkan ini membunuh dalam keadaan mabuk, itu mayoritas itu. Karena orang kalau sudah mabuk itu sudah tidak ada lagi kontrol kemanusiaannya. Rasa ketakutan sudah tidak ada. Nah, ini kan juga manfaat. Katanya kalau di laut itu atis banget, tapi kalau minum itu awak jadi hangat. Tapi madorotnya lebih besar, apa itu? Kenormalan akal itu sudah tidak terkontrol, akhirnya yang baik bisa menjadi buruk, yang halal menjadi yang haram menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang tidak boleh menjadi boleh. Nah, kan kita pernah dengar ada cerita itu, ono wong gitu, kepincut karo setan sing mendo-mendo wong sing ahli ibadah. Nah, kamu kok bisa beribadah 2 minggu, 3 minggu nggak kentut, nggak kencing, nggak makan, nggak minum. Ini gimana caranya? Oh gampang. Kalau kamu ingin bisa khusyuk seperti saya, ini harus melakukan dosa besar dulu. Kalau kamu sudah melakukan dosa besar, maka kamu akan teriang-iang terus dan kamu merasa bersalah. Oh gitu ya. Terus apa enaknya saya harus berbuat dosa apa biar saya itu nanti sholatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk. Gampang, bunuh saja orang. Waduh, kalau saya membunuh ya nggak mau toh, itu dosa besar, itu resiko itu. Ya sudah, kalau kamu nggak mau membunuh ya zina, kan enak malah itu. Waduh, nggak mau tuh, zina itu dosa besar juga itu, nggak mau saya. Ya wes sing enteng wae, minum congyang. Nah, gampang toh, minum minuman arak. Orang golek congyang, bawa whisky, topi miring, brandy, vodka, sak senengmu lah. Akhirnya ngombe. Minum, mabuk. Loh, ini ternyata ning warung iki mau sing ngladeni ayu. Akhirnya terjadilah pelampiasan syahwatnya. Terlalu bojone teko, gelut akhirnya. Nah, karena suaminya pelayan tadi nggak terima, gelut. Karena dia ini sudah mabuk berat, jai wani. Ketakutan sudah tidak ada lagi, dibunuh dia. Oh, ternyata gara-gara mabuk dia bisa 3 dosa besar sekaligus terlampaui. Mabuk, zina, membunuh. Nah, ini Allah melarang mabuk itu sampai dikatakan oleh Rasulullah apa? Al-khamru ummul khaba'ith. Arak itu adalah pangkal dari segala dosa, pangkal dari segala sesuatu yang jember, sing elek, itu mabuk itu. Karena kalau sudah mabuk ya sudah. Tidak ada lagi kejernihan berpikir, tidak ada rasionalnya, tidak ada. Wis pokoknya wis mati kayak wong, tidak bisa mikir itu. Kalau begini nanti bagaimana, efeknya seperti apa, itu enggak sama sekali tidak pernah dipikir oleh dia. Nah, ini misalnya hal-hal semacam ini perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang yang beriman. Nah, kalau ada orang tidak memperhatikan syariat-syariat yang ada ini, tentu imbasnya juga kepada diri dia sendiri, dunia akhirat. Dunia nih saya contohkan. Orang itu kalau taat kepada Allah syariatnya, itu jauh lebih sehat daripada orang yang selalu nantang syariatnya Allah. Ada penelitian dari Profesor Dr. Dadang Hawari yang wafat di saat pandemi ini juga itu. Belum ada 1 tahun ya beliau wafat. Itu dokter spesialis
ilmu psikologi juga. Dia ini pernah meneliti pasiennya. Pasiennya banyak, terus yang datang itu juga macam-macam. Nah ini dia meneliti orang Islam. Orang yang datang itu kan semua ada rekam mediknya itu. Namanya siapa? Namanya, kamu siapa? Habib. Wah, buka filenya. Tanggal sekian, berubah. Tanggal sekian, berubah. Tuh ini Bapak ini 1 tahun berobat hanya 2 kali tok ya? Oh ya, alhamdulillah saya ini sehat terus, mayoritas sehat terus. Oh ya. Agamanya apa? Islam. Gimana jalankan sholat? Oh saya insya Allah rajin saya. Saya anu. Oh, simpulkan. Orang yang ahli ibadah, imunitasnya ternyata tinggi karena jarang sakit. Ini ada orang itu periksa, direkam medik ini. Bapak ini kok sering ke sini ya? Agamanya apa? Islam. Lah gimana ubudiahnya? Ya saya sakober ya Pak. Mungkin ya kesel awake. Oh. Akhirnya Profesor Dr. Dadang Hawari ini menyimpulkan orang yang ahli ibadah itu imunitas tubuhnya itu lebih baik daripada orang yang tidak ahli ibadah. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ini jauh lebih bagus kesehatannya daripada orang yang tidak ahli ibadah. Oh, ini kan luar biasa. Saya punya cerita dari teman. Saudaranya itu ahli minum suplemen. Ini tidak minuman keras ya, tapi mendekati suplemen aja. Hanya jarak nggak ada 2 tahun itu Pak. Itu nggak usah saya sebutkan ya, karena ini live, karena ini umum. Minuman suplemen saja itu udah kuat itu, jantungnya atau apanya itu katanya kopong, bahasanya kopong atau apa, gosong. Akhirnya di rumah sakit itu hanya 2 minggu wafat ya. Nah jadi apalagi orang pemabuk ya, pemabuk dengan segala macam mereknya. Kalau merek ini kan banyak. Maka tadi kalau saya menyebutkan itu kan ya memang faktanya untuk mabuk kan ya hal-hal yang gitu. Nah, yang beralkohol lah ya. Mereknya kan banyak. Nah, itu apalagi kalau sudah mabuk ya sudah itu. Onderdil yang ada di tubuh itu cepat rusak itu. Nah, di umur sudah 40 tahun itu wis loro itu saake itu. Jadi nggak ada 50 tahun biasanya mati. Nggak kuat, fisiknya rusak. Nah, sehingga syariat-syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tujuan-tujuan syar'i yang bisa menyebabkan manusia itu selamat dari dunia akhirat, dia bahagia dunia akhirat, ya gitu ya. Nah, setelah itu menghiasi. Nah, wa amilus sholihat ini kan buahnya, menghiasi kehidupan itu dengan hal-hal yang positif. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Jadi ibadah itu ora mung ibadah mahdhah secara individu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak. Tapi kalau kita lihat justru ibadah kita tuh banyak yang ghairu mahdhah. Ya. Yang mahdhah itu contohnya apa? Salat 5 waktu. Paling berapa menit sih? Tapi ghairu mahdhah itu akeh nganggo banget. Nah, ngundangi ngantenan, ijabatu dakwah, ndongake wong, nilai wong loro, silaturahmi. Nah, ini yang terkait dengan judul itu, memberi makan, orang gratisan, nah, tapi bayar. Itu ada hadisnya itu ternyata itu. Saya cek itu, saya ngetik ini, tut'imu ta'am. Saya ngetik itu. Wow, hadisnya muncul itu dari Sahih Bukhari itu. Ayul Islam khair ya Rasulullah. Islam yang paling bagus itu seperti apa ya Rasul? Kanjeng Nabi itu jawabnya gini. Tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Wa man lam ta'rif. Islam sing paling apik kuwi kamu memberi makan orang. Kowe gratisi mangan wong, traktir, bayar. Taqra'us salam dan kamu mengucapkan salam pada orang yang kau kenal dan yang tidak kamu kenal. Nah, belum lagi ada seruan at'imul ja'i, berilah makan orang yang lapar. Wa'udul marid, dan jenguklah orang yang sakit. Nah, kalau sekarang ini lucu zaman pandemi ini, orang sakit kalau dijenguk nggak boleh. Nah, bahkan sing keluarganya saja itu mendekat aja nggak boleh. Nah, karena zaman kayak koyong ini. Tapi pada hukum asalnya adalah ini ibadah ghairu mahdhah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena ada dalam hadis qudsi begini.
Saya hadir, tapi kamu nggak hadir. Saya ada, kamu tapi tidak ada. Loh, maksudnya pripun? Ketika ada orang sakit, kau tidak menjengukku, padahal aku di situ ada. Kalau kau ke situ, kau berdoa diijabah oleh Allah. Ada orang lapar, tapi kau tidak mau memberi makan. Aku hadir di situ. Kalau kau memberi makan orang, maka doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ini makanya nak mangan karo konco-konco ning warung itu janjane pinginnya ditraktir apa nraktir? Ayo. Ditraktir. Ayo. Pak Dur kira-kira nak jenengan dahar karo rencang-rencang, Pak Dur pinginnya bayari apa dibayari ya tuh? Traktir. Tenang. Delalah kantongnya ono traktir. Nah ora ibu menang. Etoke ora krungu. Anu. Nah pas ana sapa sing arep bayari ngono reko-reko dolanan HP. Nggih. Jadi ternyata masalah traktir-traktir ini ada uswahnya, ada suri tauladannya. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Itu mbah kita itu. Nabi Ibrahim ini nabi yang luar biasa. Itu kalau kita baca sejarah, beliau itu tidak akan makan pagi, tidak akan makan sore, itu sebelum makan dengan orang lain. Jadi Nabi Ibrahim itu senangnya itu dahar kalau ada temannya. Nah, kalau kita gimana itu? Senang mangan dewe. Soalnya kan anak koncone ngajak-ngajak malah ngajak konsekuensinya bayari kan gitu ya. Nabi Ibrahim itu mboten. Sampai jenengan kalau baca di Quran itu ada dua surah itu yang menceritakan tentang tamunya Nabi Ibrahim. Redaksinya begini. Yang pertama, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah kamu Muhammad telah tahu ya, telah datang kepadamu cerita tamunya Nabi Ibrahim. Itu redaksi pertama. Redaksi yang kedua di surah yang lain itu wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Ceritakanlah wahai Muhammad tentang tamunya Nabi Ibrahim. Itu kalau kita baca isinya, itu kedermawannya Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya ini ono tamu ini Nabi Ibrahim ora kenal gitu loh. Assalamualaikum. Ya, iddakhulu alaihi faqalu salama. Assalamualaikum. Terus Nabi Ibrahim menjawab, qala salamun qaumun munkarun. Waalaikumsalam. Qaumun munkarun. Sampean iki sapa? Saya tidak kenal itu. Ini dalam persepsi kita dengan Nabi Ibrahim itu beda. Awake dhewe kalau tamu tidak dikenal, itu kira-kira piye? Ning pager wae ora dibukake ya. Curigasian. Sopo? Iki ono tamu, itu karena redaksinya jamak ya. Dhaifi Ibrahim al-mukramin. Artinya ini tamunya minimal 3. Dalam bahasa Arab itu jamak itu minimal 3 ke atas. Kalau bahasa Inggris kan tidak. Kalau bahasa Inggris jamak itu berapa? 2 ya. 2. Tadi I and you are. Kan gitu kan? Nah, kalau dalam bahasa Arab tidak. Kalau dalam bahasa Arab itu jamak itu minimal 3. 3 itu baru jamak. Baru dikatakan lafal itu jamak. Nah, ini lebih dari 3 atau lebih. Nah, karena redaksinya itu datang ke Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Saya nggak kenal Anda, siapa? Tuh. Itu kita runtut ayat berikutnya. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Itu beliau Nabi Ibrahim musyawarah sama istrinya, ini kira-kira disukati apa ya iki tamune. Nek misale awake dhewe wong tamu ra kenal gitu. Kira-kira sukati apa? Wis kayak sukat banyu putih ha. Loh itu enggak, Nabi Ibrahim faja'a bi ijlin samin. Nabi Ibrahim itu menyuguhkan daging sapi lemu dibakar. Subhanallah. Kira-kira nek awake dhewe masakan apa ya? Daging sapi dibakar steak ya? Steak ya? Nah, kira-kira gitu ya. Sing apal kangtung ini. Apa steak kok ya? Steak atau daging ya sate daging ya sate ya. Dan sapi itu kalau sapi kalau dengan kambing harganya lebih mahal mana? Sapi ya. Sapi dengan ayam. Sapi. Ya. Artinya ayat ini luar biasa mengisyaratkan bahwa Nabi Ibrahim itu betul-betul memuliakan tamunya. Kesimpulannya kan gitu ya. Iki tamu sing ora dikenal, koyo ngono. Ya. Iki tamu sing ora dikenal. Apa meneh tamu sing dikenal. Kan kira-kira gitu. Sing dikenal wae dimuliakan. Sing ora dikenal wae dimuliakan. Apa meneh sing kenal, apa meneh sedulure. Waduh. Efek dari itu, kita baca ayat selanjutnya.
Itu Nabi Ibrahim faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim itu menyuguhkan sendiri. Ini tetap beda levelnya dengan kita orang kaya. Orang kaya itu kalau punya tamu, sing ngladeni siapa ayo? Diri sendiri atau pembantu? Kira-kira. Pembantu kan? Pembantu. Kalau kita kiai ya santri ya. Kira-kira gitu. Nah, saya ada tamu itu sing ngladeni bocah-bocah itu. Saya kan jagongan bocah-bocah sing do ngetoke wedang. Itu Nabi Ibrahim enggak. Itu kita lihat, kita baca, subhanallah. Saya baca itu Masya Allah. Nabi Ibrahim menyuguhi dewe, ya, dimasak dewe, suguhi dewe. Tapi apa yang terjadi? Mereka tamunya Nabi Ibrahim dora doyan mangan. Akhirnya Nabi Ibrahim takut itu. Loh, iki piye toh? Masakan enak, tak gawe enak kok malah dora gelem dahar. Terus tamunya itu mengatakan, la takhaf, kamu jangan takut Ibrahim. Gampangnya ngomong no. Jangan takut, aku iki ya memang orang menungso. Ini malaikat ternyata ini. Yang datang itu malaikat. Jadi malaikat mendo-mendo tadi menungso. Ingin ngetes Nabi Ibrahim. Subhanallah. Akhlaknya Nabi Ibrahim seperti itu. Beliau itu kalau memuliakan tamu luar biasa. Nah, apa efek dari itu? Wa basyaruhu biulamin alim. Para malaikat ini memberi kabar gembira bahwa sebentar lagi Nabi Ibrahim yang sudah tua, istrinya yang sudah tua akan diberi putra oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita baca dalam tafsir kemudian Nabi Ibrahim memiliki putra Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Nah, setelah itu kan bar dikabari ngono kon saking senengnya mesti kan nganu ya cerita sama istrinya. Itu istrinya itu kalau dalam ayat itu fasaqat wajhau, uraine ditapu, tenan po ora. Faqul ajuzun akim, aku iki ajuz, aku wong wis tuwek. Akim, saya ini mandul, wis tuwa ora mungkin aku duwe anak. Ngapusi kuwi. Ngomong ngeyem-ngeyemi aku tok. Tapi begitulah Allah mengatakan dan terjadilah apa yang dikabarkan oleh para malaikat itu. Kesimpulannya apa ayat ini? Pelajarannya apa yang kita ambil? Nak pengen dongone mandi, nak pengen doa kita diijabah oleh Allah, sing kita angel banget. Ayo muliakan tamu kita. Sering-sering traktir wong, nyenengno mangan koncone, terutama konco sing ora kenal. Abot lagi. Abot. Oh, ayo, niru Nabi Ibrahim abot tuh. Berat tuh. Ora kenal loh. Nak tamu kenal, tamu bolo, sedulur, biasa. Itu redaksinya qaumun mungkarun. Anda ini siapa? Saya nggak kenal. Tapi subhanallah Nabi Ibrahim memang betul. Jangan kalau baca dalam Al-Quran, kata uswatun hasanah itu kan hanya ada 3 itu. Satu di surah Al-Ahzab itu disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang 2, uswatun hasanah yang 2 itu disandarkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Jadi memang wis dicap itu. Jadi yang apa? Sing muji itu bukan kita, yang muji Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, misalnya gitu kan, sesungguhnya kamu Muhammad adalah berakhlak yang mulia. Sama Nabi Ibrahim itu juga gitu, dicap sama Allah sebagai uswatun hasanah. Nah, kalau kita kan enggak, kalau kita kan sing ngecap apik kan bolo dhewe kan. Tapi musuh ngomongnya ya alah cakai ke opo. Kalau Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad itu sing ngalem itu pembuat alam semesta. Masya Allah, ya, luar biasa. Ya, ada hadis lagi gini. Ya ayuhannas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Ini salam itu harus kita pahami dengan kontekstual ya. Salam itu secara letter lucknya assalamualaikum ya. Idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh atau waalaikumsalam warahmatullah. Nah, dalam sholat itu beda-beda itu. Perlu saya sampaikan karena saya pernah dengar di masjid itu baru saja ini saya pas ada satu masjid itu saya ceramah subuh. Nah kebetulan saya nggak ngimami. Saya datang terlambat. Biasanya saya suruh ngimami. Ini yang ngimami itu tahiyatnya setelah tahiyat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini salah ya. Dalam fikih kalau sholat biasa itu salamnya
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau sholat mayit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ngaji fikih, kitab takrib ada itu. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu, salamnya kau pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hukumnya makruh. Ya, bahkan ada yang menulis makruhnya mendekati haram. Nggak tahu itu, nggak dijelaskan juga sebabnya. Tapi yang jelas para ulama fikih itu kan menulis rambu-rambu sholat itu kan berdasarkan riwayat-riwayatnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah kalau sholat jenazah ya itu salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini secara tekstual. Yang kedua pemaknaan secara kontekstual. Apa kontekstualnya? Salam itu artinya kedamaian. Kedamaian. Maka mari tebarkan kedamaian. Mari kita tebarkan peace di antara kita semua. Jangan menimbulkan horor, menimbulkan ketegangan, menimbulkan huru-hara di antara kita. Mari kita jaga perdamaian, kerukunan di antara umat manusia. Maka kalau habis sholat itu sebetulnya kan menjadi orang yang salam ya, penyebar kedamaian. Terus yang kedua, wa'atimu ta'am, dan berilah makan. Jadi ini perintahnya Rasulullah juga ini. Hai manusia berilah makan. Nah ini ono acara apa wae mangan, tahlilan mangan, syukuran mangan. Saya gitu luar biasa itu. Rapat RT mangan, kerja bakti mangan. Wes pokoknya mangan kabeh, apik. Dan memberi makan itu dianjurkan oleh Rasulullah. Wasul arham dan sambunglah tali persaudaraan. Wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari sedangkan manusia pada tidur. Nah, ini paling ngabot nih. On salat malam hari, salat tahajud di saat orang lain banyak yang tidur. Apa kata Rasulullah? Kalau 3 ini kau lakukan, ya. Apa tadi? Tebarkan salam, memberi makan orang, kemudian silaturahmi, salat malam. Nah, silaturahmi ini juga berat loh ya. Kanan berat itu, silaturahmi itu berat. Wallahi berat itu. Karena harus mengeluarkan waktu ya, menyita waktu, duit. Yang jelas duit itu. Mohon maaf itu. Banyak itu anak-anak yang dapat istri atau suami di luar daerah orang tuanya. Itu Idul Fitri, Idul Adha, Idul Raketo. Idul Fitri setahun sepisan nih loh. Iku ora sungkeman karo wong tuane. Silaturahmi ini saiki modele via video call. Nganti wong tuane mati itu, iku video call. Ora takziah we. Ya Allah Gusti, gara-gara ngeboti cinta ngono. Makanya sing do urung rabi kaya ngangtur di dilihat tenan. Bojone nek iso ora usah ado-ado Bang Tur. Sak kota Semarang wae. Nggih. Tujuannya apa? Biar tetap bisa silaturahmi murah meriah. Karena semakin besan kita mertua kita jauh itu ya itu kok operasionalnya tinggi. Kenapa kamu nggak mudik? Nah gimana mau mudik kan tuh sekali mudik itu 5 juta, PP 10 juta. Lambian pas nikah ora dipikir itu. Jangan sampai hanya gara-gara menikah tali silaturahmi dengan orang tua menjadi putus ya, karena kita itu ada di dunia ini ya gara-gara orang tua kita. Malah justru yang diboti bojone iki piye ya harus dipikir jangan sampai gara-gara pernikahan tali silaturahmi saudara orang tua kok jadi putuskan gimana, jangan sampai. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah malam hari sedangkan banyak manusia pada tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam ataka rabbuka maqama mahmuda. Insyaallah kalau hari tahajud akan ditempatkan di tempat yang mulia. Terus urusan bayar lagi tadi, ini juga termasuk tanda-tanda orang yang tidak mendustakan agama. Artinya orang yang mendustakan agama salah satunya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menyuruhkan memberi makan pada orang miskin. Maka orang yang beriman itu ya peduli masalah mangan. Nah, bayar tadi itu lagi-lagi bayar tadi. Ya, tadi satu bayar dikaitkan dengan masalah ongkos bayar mangan. Yang kedua bayar dalam artian bahwa hidup di dunia ini memang saat-saat mengedewi, tapi nanti kalau sudah keluar dari dunia, wis mati, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira gitu Mas Habib. Udah. Batur, mau Batur. Ada, keren ya Kang Habib ya.
Ini yang luar termasuk biasa. detail tadi pengucapan ketika sholat fardu ternyata hanya Assalamualaikum warahmatullahi gitu aja. Nggih, Ya. nggih. Assalamualaikum. Kalau komplit ternyata itu Makruh. makro itu Mendekati untuk sholat haram. jenazah. Itu Makanya. kalau sholat jenazah. Ini Dan itu- penting sangat nih Kang. Nah itu sering, dan saya telinga saya itu sering dengar itu, makanya Kalau asring mireng ngenten niku. nah, Nah, ini ini di kan malam hari ini pencerahan yang soalnya orang alhamdulillah ngaji sangat ya. niku nggih. Silakan nanti kalau pengen ngelacak omongan saya, ada di kitab yang kecil aja lah, Fathul Qorib. Nah, kitab Fathul Qorib. Bab sholat itu ada itu pas bab rukun itu. Nanti pas bab salam, nanti lihat di tengahnya itu syarahnya jelas sekali. Assalamualaikum gitu aja Kang ya. Assalamualaikum minimal. Terus Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, terus kalau sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tapi saya ingin buat nasah jawab nggih. Waalaikumsalam Pak Imam. Oh, ora usah. Podo-podo. Aduh, malam hari ini juga Sugeng Dalu Mas Tung yang juga ikut kajian ngaji-ngaji di acara nobat ini yang tentunya mlebu gratis metu bayar. Tafsirnya yang sudah diwejantakan oleh Kang Iam sangat cetha-wela-wela gamblang. Nah, mungkin Kang Habib atau teman-teman yang lain mau bertanya monggo silakan, dan maaf tadi saya juga telat karena di perjalanan. Oke, monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Mikrofonnya untuk bisa dinyalakan, bisa langsung disampaikan ke Gus Inam. Mbak Intan Putri atau Kang monggo. Anis Silalahi atau Mbak Sri Asmoro Jatiningsih. Nah, atau ada Mbak Farida Evilianur Hayati. Atau Pak Tung ini bisa. Nah, ini Mas Tung nih, monggo. Mas Tung ini adalah komunitas sepeda lipat di Kota Demak. Salam Dik Seli. Demak sepeda lipat. Nah, yang barusan kemarin milad yang ketiga ya. Tapi ini posisi lagi di Blora Mas Dur. Oh, platka tuh ya. Masih di tempat tugas ini. Nah, sehat selalu Mas Tung. Amin. Salam takdim kula kalih jenengan nggih. Nggih, takdim. Mertua saya cepu Pak Tung. Wah, monggo nak ke Blora mampir monggo. Ustaz. Nggih. Cepunya Pasar Merah itu. Di Kentong, Desa Kentong. Oh, Kentong, nggih, Kentong, siap. Siap. Pasar Merah. Non sewu ini sambil kerja. Siap. Nah, monggo di lembur. Oke. Yang mau tanya silakan monggo, yang mau bertanya. Malam hari ini kebetulan mumpung ketemu sama beliau, tentunya dipersiapkan dulu pertanyaannya biar malam hari ini keluar dari tema tidak apa-apa. Keluar dari tema tidak apa-apa. Saya tak cerita kalau ada yang tanya. Jadi gini, urusan memberi makan itu sebetulnya ya diarani enteng ya enteng, diarani berat ya berat. Di banyak komunitas jamiyah, ada tahlil, ada yasinan, ada RT-nan, ada PKK, ada apa. Itu biasanya kan yang namanya silaturahmi itu kan giliran ya. Karena giliran sesuai dengan urutannya. Nanti Pak bisa biasanya gini, Bapak Ibu atau Ibu-ibu atau Bapak-bapak untuk pertemuan bulan depan biasanya kan nanti akan jatuh pada gilirannya Ibu Fulan atau Bapak Fulan. Biasanya malah kadang ono sing ngene. Maaf, saya belum siap gitu ya. Maaf saya belum siap. So, bulan ngarep ini berarti belum siap bulan depannya ya. Nggih insyaallah. So, bulan depannya lagi diumumke. Maaf saya belum siap lagi. Loh, ini kadang kenapa orang sampai mau menolak tamu? Itu karena tidak paham bagaimana fadilahnya rumah itu kalau banyak tamunya. Kata Rasulullah, rumah yang mulia itu adalah banyak tamunya yang diberi makan. Ketika ada tamu datang itu membawa rizkinya, dia pulang dengan membawa dosa-dosa seisi rumah tersebut. Ketika ada makanan yang masih disuguhkan di situ, masih ada di meja, maka para malaikat pun memohonkan ampun atas semua seisi rumah tersebut. Allah berikan rahmat di situ. Luar biasa. Maka kalau Anda ingin tahu
baik atau tidak rumah Anda. Lihatlah rumahmu itu sering ada tamu atau tidak. Terutama bawa mangan apa ora itu. Parameternya itu gampang. Loh, mohon maaf ya, ini sekedar tahatus bin nikmah saja ya. Iya. Saya ini kan punya jamaah, sekarang ini dua kali jamaah ya. Dulu hanya Selasa sore saja itu. Ya, jamaah saya sedikit lah, paling 80. Kalau datang semua paling 80-90. Tidak banyak. Tapi terus sekarang tambah lagi yang malam Selasa. Kalau malam Selasa itu ngaji kitab hikam. Kalau Selasa sore kan ngaji kitabnya Mbak Soleh Darat. Nah, terus kami ada kebiasaan kalau Selasa Kliwon itu kan maulidan, makan-makan. Terus sekarang saya biasakan, pokoknya naiso mangan terus, kita beri makan. Loh itu subhanallah, saya rasakan secara pribadi itu ada perbedaan antara sebelum saya punya jamaah dan tidak. Antara sebelum banyak tamu ke rumah saya dan tidak, itu beda. Nah ini, monggo ini bisa ditiru ya. Jadi kan ada filosofi begini, ada orang kadang kan banyak gersah, terutama di saat pandemi semacam ini ya. Rezeki seret, kebutuhan panca tapi pendapatan berkurangan gitu. Ini kan problem bersama itu. Siapapun lah, wong para pengusaha dengan modal miliaran saja bisa gulung tikar kok. Banyak mal-mal yang gulung tikar. Dan itu sudah bisa dilihat di berita-berita online maupun dicetak. Ada filosofi begini. Air itu tenang kan, ya. Sungai itu mengalir tenang. Ini air itu ora iso banter itu. Pertanyaannya bagaimana supaya air ini bisa larinya kenceng? Ayo, kira-kira apa Pak Dur? Ini ada sungai lurus gitu kan. Ini itu airnya itu tenang gitu. Pertanyaannya bagaimana supaya aliran air ini bisa deras, wus gitu. Gimana Kang Habib? Jawabannya apa kira-kira? Digerongi itu bahasa Indonesia ini apa? Dikeruk. Tambah dalam gitu. Tambah dalam kan larinya kan. Ayo, Pak Dur, apa jawabannya? Tapi ono sungai lurus, ini dia itu jalannya tuh tenang gitu. Pertanyaannya biar ini bisa kencang, wus gitu. Itu gimana caranya? Kali ini direngge. Kali ini dibuat sodetan-sodetan. Ya. Disodet ke kanan. Ada aliran ke kanan, ada aliran ke kiri. Berarti sudah alirannya berapa? Tiga. Lurus, Loh. Tiga. Kanan, kiri. Maka air yang drojok tadi, yang asalnya kalem, pasti menjadi kencang. Kalem atau kencang? Kencang karena ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang lurus. Begitulah filosofinya rezeki. Kalau banyak pengeluaran kita, kalau banyak sedekah kita, kalau banyak kita memberi makan orang, insya Allah rezeki itu juga akan deres datang. Masuk nggak Pak Dur? Masuk. Mas Dung, aku sok dolan mriko lho Mas Dung. Jajake lho ya. Siap banget, ditunggu pokoknya kabeh. Sak jam nganter ndelik monggo pinara. Masyaallah. Nggih. Nah, itu ada pertanyaan di chat itu. Kang Anis monggo langsung dipun waos. Monggo Kang Anis langsung mawon mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, lebih baik memberi satu porsi makanan untuk satu orang atau memberi 20 minuman untuk 20 orang? Oh, ini ya seneng aja. Duwini piye? Lebih bagusnya pripun niku? Dengan makanan satu orang, fadilahnya untuk 20 orang atau minuman 20 orang? Ya, ini ya, yang sedekah itu kalau redaksinya tutimu ya, tutimu kan memberi makan. Kita jangan terus pikirannya, berarti makan roh rano ngombe ini. Kan rasanya memberi makan. Tapi biasanya makannya ya sak paket aja nih, ya ono banyune, ya ono ngombene. Tapi ya sak anune lah ya, sak ikhlase, sak mampune. Tapi yang jelas niatan untuk bersedekah itu ada. Insya Allah itu nanti tambah barokah rezekinya.
sekarang itu kan banyak gerakan Jumat sedekah ya, Jumat berkah, berkah, iya. Jumat berkah. Itu kan di antara pelopornya Mbah Kaji Asrori itu, yang sekarang umurnya 100 tahun. Itu sering ke rumah saya itu. Karena dulu semasa mudanya itu pernah ikut mbah saya dulu saudagar kaya di sini. Beliau ikut bantu mbah saya, ikut makan di sini, terus sama ngemong ibu saya. Nah, ibu saya sekarang umurnya 65. Nah, dulu dia ikut ngomong cilian ibu saya, sekarang beliau umurnya 100. Itu kalau ditanya, Mbah, jenengan kok sehat ngono ki resepnya apa, Mbah? Kan saya tanya, saya masukkan di Facebook saya maupun di channel YouTube saya itu. Judulnya Resep Panjang Umur ala Mbah Kaji Asrori. Jawabannya itu 2. 1, membaca akhir surah Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa inna walau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Tambah surah Al-Ahzab. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dibaca 7 kali ba'da subuh, ba'da zuhur dan ba'da maghrib, ya. Subuh, zuhur, dan maghrib 7 kali. Subuh, zuhur, maghrib. Yang kedua, kata beliau, sedekah. Terutama sedekah hari Jumat. Beliau ini dulu, sebelum punya motor yang ada mesinnya itu, sepeda yang ada mesin. Sekarang kan kalau kemana-mana pakai sepeda yang ada mesinnya itu. Pakai cas itu loh, yang dicas itu kan harganya berapa, 4 juta atau berapa itu. Itu kalau ke rumah saya kadang ngecas. Dulu pakai sepeda ontel itu. Jadi dia beli itu sekitar 200.000 sekali beli. Dapat berapa bungkus itu? Berapa ratus bungkus. Dia kerjasama dengan warung, yang warung itu jual sedekah. Terus diberikan ke siapa saja, terutama di Jalan Gajah itu katanya. Wes pokoknya saonone wong dikai. Ini sekarang menginspirasi semuanya. Pernah diundang sama Deddy Corbuzier itu di Hitam Putih zaman dulu itu di Trans TV. Ditanya sama Pak Deddy Corbuzier, Mbah, jenengan ini gaweannya apa? Pekerjaannya apa? Kok sedekah terus? Saya ngaji-ngaji aja, gitu, katanya. Dia ngaji mulang Quran, mulang privat-privat. Nah, terus dari gaji Anda ngajar-ngajar itu ada berapa? 600.000. Katanya itu totalnya ada sekitar 600.000 penghasilannya 1 bulan. Nah, terus jenengan itu sedekahnya berapa? Sedekah saya 1 bulan minimal 800.000. Nah, ini berarti kan antara pemasukan dan pengeluaran beda. Pemasukan 600.000, sedekahnya berapa? 800.000. Nah, terus keuangannya dari mana ini, Mbah? Dia jawabnya juga santai, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau saya tanya, uangnya dari mana, Mbah? Ya, saya kalau dolan-dolan nanti sangoni orang itu tak saya sedekahkan lagi. Kadang di jalan tuh di stop orang itu katanya. Mbah, selfie dulu, Mbah, selfie. Sugih selfie, jepret, foto kayak 1.000. Jadi kata dia itu sebelum hari Jumat, itu pasti dia sudah pegang 200-300.000. Duitnya kanggo apa? Ya kanggo sedekah lagi. Dibuang lagi ke orang lain. Subhanallah, Allah berikan dia sehat walafiat, panjang umur. Dia itu nggak pernah yang namanya sakit itu. Ke tempat saya itu tak beri Coca-Cola. Ada Coca-Cola yang dingin sama tidak. Itu pilih yang dingin besok. Padahal aku rak doyan. Karena saya nak dingin itu pilek saya itu. Kalau nggak terlalu dingin tuh pilek atau rapat saya itu senang yang hangat-hangat. Beliau itu enggak sengatis banget. Aman aja. Lah ya, itu yang video yang terakhir ini yang diupload sama siapa itu, yang ownernya Pengkleng itu. Kayaknya di Jogja atau di mana itu yang umrohkan itu. Kalau cerita sama saya itu ada bos Jogja punya warung tengkleng atau gule itu. Itu 1 hari itu nyembelih berapa kambing. Itu yang umrohkan. Itu ke situ mangan balung sok doyan itu. Dan pantangan, enggak ada pantangan, kolesterol dan enggak ada itu. Terakhir kalau ke rumah saya itu bawanya emping itu. Padahal emping itu untuk orang tua kan enggak mau karena asam urat ya. Emping kan mari ya, Bu. Asam urat kan? Asam urat, yes, asam urat. Itu kalau ke tempat saya itu pakai bawa emping, kresek bodi. Nih, kita kayak ini bisa. Saya suruh bawa ini jenenge? Toples kan, bisa ikut Mbak. Kowe tak kayak sapa meneh. Mbah jenengan dari emping tuh, Mbah. Iki enak iki, gurih iki. Mboten asam urat.
Wah, aku ora duwe pantangan apa-apa, aku sehat. Subhanallah. Jadi ternyata efek dari sedekah itu kemana-mana itu, tidak hanya persoalan rezeki, tidak hanya persoalan melimpahnya keberkahan rezeki, tapi termasuk panjang umur, sehat. Nah, bisa sampai kemana-mana. Ya, ada chatting lagi itu. Nggih. Wow, ini dua nih. Assalamualaikum Gus Inam. Mohon izin bertanya Gus, Kang Dur, dan Kang Habib. Mohon maaf menyimpang dari tema. Uripmu menyimpang kok, Cek. Takonnya menyimpang. Pertanyaannya saya soal hutang. Terkait akad hutang itu bagaimana ya, Gus? Selain tentang waktu perjanjian pelunasannya. Saya pernah ada teman yang mau minjem. Tapi pas ditanya mau dipakai buat apa, si dia bilangnya ada deh. Jujur di situ saya rasanya agak gimana gitu. Mohon penjelasannya, Gus, monggo. Ya, ini urusan utang itu zaman akhir kudu guyu. Ono kaos itu tulisannya gini, utang duit dibayar padu lunas. Nagih dibalang watu. Dibayar padu, bukan watu. Padu, padu tahu nggak? Padu itu. Iya, padu. Padu itu bahasa Indonesianya apa ya? Tengar Ngomel. mulut. Nah, Ngomel. bertengkar mulut. Nah, jadi biasanya gini, ono wong muni, anu ya aku utang seminggu aku tak bayar. Baru seminggu ora dibayar. Terus 2 minggu ora dibayar. Akhirnya ditagih kan. Mas iki serong minggu janjimu kan seminggu, iki serong. Ya yang kok sasi ngarep. Sasi ngarep parane. Mau sasi ngarepe meneh. Sasi ngarep parane. Kowe iki lho nagih kowe, ya kok tak bayar. Apa anu malah awakmu iku khawatir men karo aku. Ora ngerti aku sapa. Lho. Iki manusia zaman akhir itu seperti ini. Jadi kadang kudu guyu aku. Saya karena pernah ngalami juga. Akhirnya solusinya ya saya doani aja. Jadi akhirnya kadang kita menjadi jinjo. Jinjo itu bahasa Indonesia. Jinjo itu trauma. Saya itu akhirnya trauma. Minjami uang berjuta-juta itu sekarang saya trauma. Jadi mending sedekah. Karena ternyata kok model wong saiki ngono. Yang mulai utang 200, utang 300, ada orang utang 5 juta itu. Akhirnya aku langsung cilik-cilik tak sing uang kecil-kecil tak ikhlaske itu. Nah sing gedemu akhirnya tak dongani. Nah, salah satu doa dalam sholat duha itu kan gini. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fangzilhu. Ya Allah kalau rizkiku di langit tolong turunkan. Wa in kana fil ardi fakhrisu. Ya Allah kalau rizkiku di bumi tolong keluarkan. Wa in kana ba'idan faqaribu. Ya Allah kalau rizkiku jauh tolong dekatkan. Wa in kana mu'assiran fayassiru. Kalau rizkiku sulit tolong mudahkan. Wa in kana qalilan fakathirhu. Kalau rizkiku sedikit tolong perbanyak. Wa in kana katsiran fasahilhu. Kalau rizkiku banyak tolong mudahkan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rizkiku haram maka bersihkan. Nah, ada lagi doa ini. Wa in kana fi yadi ahadin fasakhirhu li. Kalau rizkiku di tangan orang ya Allah, tundukkan, kembalikan kepada. Wes iku tak kencang itu mau gue. Subhanallah, doa akhirnya wong gelem bayar tuh nyicil itu. Kang, kalau nggak bisa bahasa Arab. Tadi itu toh. Tadi kan sudah ada artinya toh. Ya, langsung bahasa Jawa nih. Ya Allah kalau rezekiku di bumi tolong keluarkan. Kalau rezekiku di langit tolong turunkan. Kalau rezekiku jauh tolong dekatkan. Kalau rezekiku sulit tolong mudahkan. Kalau rezekiku sedikit di KUA cepatkan. Tolong gratiskan. Kalau akad nikah di KUA kan ada tulisannya itu. Akad nikah di KUA gratis, ada tulisannya gitu. Enggak tahu masih ada enggak itu. Dulu kayaknya masih Insya Allah ada. Masih saya ya? belum mau, jadi saya siap kesana gratis. Kalau risiko di tangan orang lain, maka tundukkan supaya kembali kepadaku. Nah ini kan doa yang luar biasa. Akhirnya kembali kepada saya. Nah kembali ke pertanyaan tadi, kalau ada orang mau pinjam tapi nggak jelas ya, malah bisa jadi juga ya, bisa jadi. Pinjamnya ini untuk foya-foya, mohon maaf. Kalau menurut saya nggak usah dipinjemi itu. Nah, pinjam bukan untuk makan, bukan untuk menyambung hidup, tapi untuk foya-foya. Contoh, kowe duit ra, pagi malam mingguan lho aku masa ora duit kanggo malam mingguan nih. Kanca-kancaku nongkrong ning angkringan. Kowe iki rarae entek yo 50.000 nih. Sesuk kok nak pas bayaran sasi ngarep kok tak bayar. Lho iki
lucu toh. Dia seperti orang duit. Hal yang tidak penting. Kok dibela-belain sampai ngutang itu gimana? Ini manajemen hidup yang salah toh. Ya, orang bitung ini. Wis ngerti ora di duit, ana wisata melu. Padahal dia ora di duit, utang. Padahal wisata kan hukumnya kan ora wajib. Nggih. Nah, misalnya gini. Jadi orang itu kadang manajemen hidupnya itu ora bener itu. Nah, wis ngerti duitnya sithik, mangan ora ning rumah makan ora mangan. Padahal mangan sambal terong ya wis padha wae to. Wah, surga donya. Wah, saya itu paling seneng sambal terong, Pak Dur. Sambal terong, terongnya dibakar, gitu. Terongnya bakar, terus lomboknya dibakar sisaan. Wah, masya Allah. Ibrahim bawa. Itu senengannya anu niku. Bas, mangan itu rasanya ora pengen mandek kok. Wah, enak nah. Penting awak waras, obat COVID itu. Obat COVID-19 sambal terong. Nah, kan gitu. Nah, insya Allah. Ada lagi di chat itu, Mas Dur. Wah, ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Jadi saya sedang dekat dengan seseorang yang usianya 20 tahun lebih tua dari saya. Dan laki-laki tersebut asli Jawa. Jadi Pak Ustadz, karena saya, wah ini saya mau juga memberikan alasan yang sebenarnya sudah bisa saya terima. Alasannya seperti karena jauh, ketakutan, tidak bisa membahagiakan, merasa tidak sebanding dalam hal pendidikan, juga faktor usia tadi, padahal saya sudah mengatakan bahwa saya bisa menerima semua itu. Bagaimana solusi dan tanggapan dan saran dari Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Ya, ini tadi ini dikatakan lebih tua 20 tahun. Berarti ini yang tanya perempuan nih kayaknya. Ya, misalnya perumpamannya umurnya misalnya 25 tahun, berarti laki-lakinya berapa? 45 tahun. 45 tahun. Tapi yang satunya Aceh, yang satunya di mana ini? Kalau sama-sama Aceh enggak apa-apa. Tapi kalau yang satu Semarang, satu Aceh, mohon maaf ya. Tadi sudah ada di prolog saya. Pembicaraan di tengah tadi ya. Ya, jangan sampai nikah itu menjadi penghalang silaturahmi kita dengan orang tua kita, saudara-saudara kita. Hidup itu umpamakan masih panjang, bahwa ada nanti pertemuan-pertemuan yang harus kita hadiri. Ada pernikahan adik kita, ada pernikahan saudara kita, ono tilik wong loro, ada mungkin orang tua kita sakit, lebih-lebih kalau pas meninggal dunia. Jangan sampai kok lucunya itu. Pak, Bapak ini sudah sakaratul maut ini. Waduh, maaf ya, saya nggak punya uang mau pulang ke rumah. Terus wafat ini sudah mau sudah wafat ini mau dimakamkan. Kakak mau hadir nggak? Mau datang nggak? Waduh, saya nggak punya uang. Karena ini tiketnya mahal. Loh. Ini gimana? Dulu ketika nikah apa enggak dipikir. Jadi lucu toh. Umur kita ini awet cilik dibesarkan sama orang tua kita, kemudian dirawat, dididik. Loh kok teganya saat hari terakhir dimakamkan di kuburan kok kita tidak hadir, dengan alasan karena tiketnya mahal, gara-gara dapat pasangan hidup di lain daerah. Dulu apa enggak dipikir, mumpung belum terjadi, ya bismillah lah. Cari pasangan hidup yang jangan terlalu jauh. Boleh jauh enggak apa-apa, tapi konsekuensi itu harus dihadapi. Dari mulai silaturahmi jangan putus. Silaturahmi aja omong telepon. Wong loro iku butuhe rak ditelepon, tapi hadir. Beda itu. Saya merasakan sendiri. Mertua saya itu pas dicepu, pas kemarin sakit parah itu saya datang. Nah, saya datang dengan istri. Subhanallah, beda itu. Jadi ternyata orang tua itu kalau didatangi anaknya itu seneng. Itu terus asalnya rak doyan dahar ya. Malah doyan dahar, subhanallah. Itu terus makan itu enak. Terus iso latihan jalan sampai yang terakhir saya pas 2 minggu kemudian 1 bulan saya datang lagi sudah bisa jalan. Masya Allah itu. Jadi ternyata orang tua itu kalau posisi sakit, anak datang hadir. Bukan persoalan dua duit karo ya. Itu harus dibahas. Hadir secara fisik saja itu.
ngayem-ngayemi orang tua, mijeti, pripun makabare, boten usah mikir berat-berat. Bismillah, nanti akan sehat. Tuh, itu semangat hidupnya itu kembali. Nah, mungkin kita kalau belum pun jadi orang tua mungkin ya isone mah itu ya. Nanti kalau kita jadi orang tua pasti kita akan merasakan itu. Nah, saya melihat efek dari itu ada. Bahwa orang tua itu kita hadiri, kita silaturahmi, sungkem, itu aura kebahagiaannya itu terlihat jelas. Yang saya lihat itu, saya ngasale ora doyan dahar, beliaunya kerasa dahar. Masya Allah ya. Makanya nikah itu sebetulnya tidak hanya membahagiakan diri kita sendiri, tapi juga membahagiakan orang tua kita, membahagiakan sesama. Pernikahan itu adalah menggabungkan dua keluarga yang berbeda. Bukan hanya menyatukan antara kita dan istri kita dengan suami kita, enggak. Lebih dari itu, ada orang tua kita, ada namanya nanti mertua, itu jadi orang tua kita, nanti ada ipar, itu jadi keluarga kita. Jadi tekan dindi itu karena gara-gara pernikahan itu. Maka perlu difikirkan ulang karena saya melihat kok banyak kejadian seperti itu ya. Jadi urusan ngantai hal-hal yang prinsip karena sejarah hidup kan minimal ada 3 Pak Dun. 1 kelahiran. Itu sejarah hidup. Kelahiran, 2 pernikahan. Pernikahan itu sejarah hidup. Jadi mulanya pas pernikahan itu orang datang, orang lahir juga orang datang. Kalau orang Islam lagi, yang ketiga haji. Haji itu juga sejarah hidup. Anda haji bisa jadi seumur sekali. Maka ketika kita haji, saudara-saudara kita yang datang, yang jauh itu datang. Saya dulu pas haji itu didatangi saudara-saudara yang jauh itu, saya bilang ini, ngapunten nih, ngerepotin, kok do datang, jenengan tebe. Jawabnya apa? Loh, ini sejarah hidup. Ini sejarah hidup, maka saya datang. Karena kata Pak Desa itu bilang gitu, sejarah hidup itu 1 kelahiran, 2 pernikahan, 3 haji, yang keempat kematian. Jadi orang harus mati, itu sejarah hidup juga. Orang datang untuk takziah. Loh iki sing wafat wong tuane, kok anak ora teko, iki ketemu nalar ora, hanya gara-gara apa? Tadi katanya istrinya jauh tadi. Loh, dulu apa enggak difikir. Makanya saya sering ngomong itu sama teman-teman anak-anak muda yang belum nikah itu, tolonglah dipikirkan bahwa nikah itu tidak hanya menyenangkan diri kita, tapi juga menyenangkan keluarga kita, orang tua kita. Menyatukan 2 keluarga yang berbeda, menyatukan tempat yang berbeda juga. Konsekuensi-konsekuensi itu harus diterima. Nah, omahe adoh, pasangan hidup kita jauh, ya berarti nanti pas mudik yang ngenteknya duit akeh, ya Pak Dur ya. Kalau Semarang ya berarti bensin 1 liter PP. Cekap. Nah, tapi kalau misalnya saya itu cepu, ya berarti bensinnya pirang puluh liter, harusnya gitu. Nah, jadi konsekuensi-konsekuensi itu harus kita terima, harus dipikir. Ya. Kira-kira gitulah. Jadi dipikir ulang manfaat dan maldorotnya. Kalau memang Anda sudah merasa nyaman, cocok, wong tuane cocok ya monggo. Tapi nak wong tuane ora cocok ya cari yang lain. Saya ada 1 pertanyaan, Ustaz. Matur nuwun, sudah selesai, sudah dijawab. Tadi berkaitan dengan Nabi Ibrahim yang memang senang memuliakan tamu, memberikan makanan sehingga ada tamu yang tidak kerso dahar dan mengaku bahwasanya aku ini adalah malaikat yang membo-membo manusia. Nah, apakah di saat zaman sekarang ini, apakah bisa terjadi hal yang semacam itu? Sepertinya, iya, membo-membo manusia, malaikat yang membo-membo manusia, karena memang dari zaman milenial seperti ini ya milenial semacam ini kan kita tidak bisa memahami bahwa ini kita belum bisa membedakan ini menungso apa apa malaikat. Iya. Apakah hal semacam ini masih terjadi di zaman milenial ini? Kalau kita bicara ilmu tasawuf, dalam kitab Hikam kemarin saya baca gini. Orang itu kalau sudah tingkatannya ma'rifatullah, segala sesuatunya itu dilihat semua ada aturannya Allah. Tidak ada sesuatu yang ada di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu kejadian yang datang secara tiba-tiba tanpa skenario-nya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semua by design, tapi desain Allah. Misalnya begini, ada orang datang ke kita, meminta-minta, itu adalah desainnya Allah supaya Allah menyuruh kita bersedekah. Karena Allah bisa saja membelokkan dia ke tempat yang lain, hatinya diatur sama Allah, kamu jangan ke situ, bisa saja. Gang juga banyak, ngapain dia masuk ke gang kita? Ya. Ada kejadian kita banyak uang, banyak nikmat. Oh, ini Allah memberikan rezeki pada kita. Bersyukurlah. Ada saat Allah timpakan kita musibah yang tidak mengenakkan hati, mengenakkan suasana kita. Allah kirimkan ujian itu supaya kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita mau bersabar, maka Allah akan membersamai kita. Jadi segala sesuatu dilihat Allah. Sandalnya hilang. Berarti Allah menyuruh kita kon tuku sandal sing anyar, ben sing dodol payu. Montore kok kejeret wong. Montore ditabrak wong. Penyok. Begitulah Allah memberi rizki si tukang ketok magic. Allah berikan ketok magic rizki lewat montorin jenengan, mobilin jenengan diseruduk wong. Akhirnya ada perputaran uang di tingkat cat mengecat. Allah berikan rizki pada si tukang cat, Allah berikan rizki si tukang bengkel. Numpak motor, bannya meledos, kena paku. Begitulah skenarionya Allah memberi rizki kepada si tukang tambal ban. Akhirnya ada perputaran uang di si tukang tambal ban. Dan begitu seterusnya. Orang yang ahli ma'rifah itu melihat segala sesuatunya Allah hadir di situ. Oke, masuk orang Mas Kang Habib. Jadi misalnya, terus kalau jenengan bertanya, bagaimana caranya kita membedakan ki malaikat? Wah, iki ra kelasnya dhewe. Iki menungso apa ora iki, Pak? Ora usah dipikir ngono. Tapi yang jelas, orang datang ke sini, orang datang ke kita itu adalah bagian dari skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu yang datang karena istilahnya? Bedunduk ujuk-ujuk itu enggak. Ada skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah bisa melihat itu, biasa saja. Saya pernah ada cerita Mas Habib. Teman saya, direktur satu penerbitan di Kota Semarang. Dia cerita, ada seorang pedagang kitab, itu ditukoni, dibeli sama orang yang tidak dikenal. Belinya spesialis Al-Quranul Karim. Kalau beli banyak. Penjual kitab ini, penjual buku ini, posisi sedang rehab rumah. Dia butuh banyak uang. Dia doa, ya Allah, beri saya uang untuk menyelesaikan pembangunan rumah saya. Wasilahnya, kerjanya adalah apa? Jual kitab, jual Quran di antaranya. Pokoknya dikir terus, nyuwun harus. Ini ada orang senantiasa terus beli terus, dan dia kadang nggak masuk akal. Kalau beli banyak, jadi didol meneh. Tapi menurut dia itu kadang ramasa, mosok kok iso terusan. Ditanya itu nggak ngaku, orang mana itu nggak pernah ngaku. Nah terus suatu ketika si penjual ini kepo, pengen tahu jangan-jangan ini menungso apa ora. Ditutke Mas, ning mburi ditutke itu. Konangan itu, sing ditutke ngerti, langsung balik. Wah, kok malah pengen ngerti aku ya. Sudah sampai di sini saja. Hilang itu. Seseorang balik mana? Ternyata ini malaikat. Malaikat wali wallahu alam shawab. Sing jelas sih ora kalangan yang menungso. Jadi dia itu memang membeli itu dalam rangka apa? Nulung untuk rezeki sangka jual belinya tadi biar pembangunan rumahnya beres. Nah, hal-hal semacam ini kan ya tidak terduga dan ya bisa saja wong Gusti Allah itu tentarane junudul lam tarawha. Nah, malaikat Gusti Allah akeh, tentarane Gusti Allah akeh. Allah akan menolong hambanya itu dengan banyak cara. Salah satunya Allah gerakkan hatinya orang dermawan datang ke dia menolong. Allah berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib. Gampang lah Gusti Allah arep ngatur donya iki gampang, donya sing duwe Gusti Allah. Jadi tidak usah bingung gitu. Yang penting lambungkan doa kita, kita langitkan doa kita. Urusan ijabah dan tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu untuk melambungkan doa kita biar diijabah
salah satu sarannya adalah apa tadi? Amalannya Nabi Ibrahim, memberi makan Kan pada tamu. pokoknya nyenengke wong mangan-mangan iku insyaallah dadekke rezeki iku dadi gangsar. Sedekah tatfaul bala, sedekah bisa nolak bala, as-sedekah tajlibu rizqa, sedekah bisa menarik rezeki. Dawu mardok bisedekah, sembuhkan orang-orang sakitmu dengan sedekah. As-sedekah tutfi'u ghadabar rabbi, sedekah bisa memadamkan amarah Allah. Gusti Allah harap nesu, gara-gara sedekah ora situ nesu. Wow. Itu jangan baca ceritanya Nabi Sulaiman itu luar biasa itu. Waduh. Nabi Sulaiman itu pernah digersai karo manuk. Kan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan apa? Hewan. Semua hewan kan. Hewan. Iku ono manuk, itu setiap duwe anak kan, manuk kan ngendok sih ya. Bar ngendok dingkremi terus jadi apa? Anak manuk jenenge apa? Piye? Piye. Piye. Nah, Piye. setiap metu itu dicolong wong gitu. Anaknya colong wong. Ini colong wong. Akhirnya ngerasa harus Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pencuri itu kurang ajar tuh. Anakku colongnya terus. Tuh. Oh ya, lah terus sekarang piye? Tolong itu. Pencuri itu tolong badannya dirojah raja. Semuanya ajar. Terus Nabi Sulaiman manggil jin itu. Jin. Dalam si Sulaiman ini ditulung ya. Anu si burung ini ditulungi. Dan apa? Anaknya lah dicolong meneh. Oh nggih siap. Nanti kalau ada yang nyolong nanti tak belah jadi dua. Badannya satu tak gawa ning wetan, sisi tak gawa ning kulon. Jagat wetan karo jagat kulon. Tenan itu. Iku ngengkremi meneh metu anake. Lho saiki nyolong meneh. Nyolong meneh sukses. Wah, lah jene iki mau anak buah Nabi Sulaiman. Iku wis nyekel ning bendal terus. Nyekel bendal. Usut punya usut ternyata cah sing nyolong ki mau senane sedekah mangan. Sedekah mangan. Jadi ternyata Allah selamatkan dia dari kejahatannya jin tadi. Tapi aja digawe dalil wah iki dadi nar nyolong sedekah se. Aku mau cerita aku ya kudu guyu. Berarti maten nggih Kang nggih. Hah? Waduh, mantap. Tadi intinya kan sedekah itu ya luar biasa. Sedekah sing akeh, aja pamrih, ana cewek ayu disedekahi terus, bubar. Nah, ana wong tua ora digagas. Nggih. Wah kan bis sepeda ya ayu ngono. ki sedekah sih. Ya. Nah ning bis ya padha wae. Nah ning bis nak sing wong tua dibarke, nak sing wong ayu monggo lunggah mriki kula tak sing Monggo lenggah mriki, Pak. Lho mboten usah, mbae lho, mbae iki ngopo kelewat kok. Terus bar ki takoni nomor HP-ne piro, omahe ndi. Modus jebule. Ayo. Aku yo cek bujang kok, Pak. Ji. Mengatar nggak ya? Matur nuwun nih Kang Habib dah sadose sampun dalu setengah dosa. Nggih. Rangkumanipun saged dipun wedharke Kang. Nggih. Alhamdulillah matur suwun Gus Sinam dan juga Kang Tur dan juga tobaters yang lain, ada Pak Tunggul yang jauh di sana tapi tetap aktif walaupun masih ikut bekerja. Saya hanya akan menyimpulkan beberapa hal dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Inam atau Gus Inam tadi berkaitan dengan tema malam hari ini, masuk gratis keluar bayar. Itu berkaitan dengan makanan, traktir mentraktir itu ternyata urusan traktir menraktir itu juga ada dalilnya. Dalilnya sangat banyak banget bahwa apapun yang akan kita lakukan urusan traktir itu menjadikan diri kita jauh dari bala. Traktir konco, ngenak-ngenake konco itu menjauhkan kita dari bala. Sampai Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang dermawan, untuk makan pun beliau mencari teman untuk makan. Karena itu sebagai sarana untuk menjauhkan diri dari bala. Dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ustadz tadi ketika kita malam hari ini ikut nobat. Yang pertama adalah ketika kita hidup itu harus, yang pertama adalah ifsus salam. Tebarkan salam, tebarkan kedamaian dimanapun kita berada. Hidup ini tidak hanya ibadah mahdhoh, tetapi hidup ini juga ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah ghairu mahdhoh salah satunya adalah ifsus salam. Kita tebarkan kedamaian. Yang kedua adalah wa'id amut ta'am, itu memberikan makanan sesuai dengan tema kita malam hari ini.
Yang ketiga adalah wasilul arham, menjaga tali silaturahmi dengan berbagai macam bentuk, termasuk sepeda lipat, kumpulan sepeda lipat, kumpulan-kumpulan yang lain itu adalah bentuk tali silaturahmi. Yang keempat adalah yang sangat berat, yaitu wasallu billaili, sholat malam ketika orang yang lain tidur. Itu adalah hal enteng, sing iso, sing ora iso kuwi sing kadung ngimpi angler lali kabeh. Makanya dari itu 4 hal ini, ifsus salam wa it'amut ta'am wasilul arham dan wasallu billail, salat malam mari kita jalankan. Sekecil apapun mari kita pelan-pelan untuk kita jalankan agar bisa membuka rezeki kita, menjadikan keberkahan untuk rezeki kita. Itu dari saya, dari rangkuman yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Monggo saya kembalikan ke Kang. Menurut bocoran langit tadi saya juga ingin mendengar sekapur sirih dari Kang Tung. Sekapur sirih Kang Tung. Pesankan kepada kami yang lagi jauh dari kata pintar, jauh dari kata pinter, jauh dari kata orang yang layak sebagai panutan. Mungkin Kang Tung punya sedikit sekapur sirih untuk dibagikan kepada kami ini. Monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin edisi perdana saya ikut pengawasan di Pesantren Delik. Menurut saya saat ini kan sedang terjadi transformasi digital. Jadi yang semula majelis taklim itu offline, orang harus meluangkan waktu untuk datang, tetapi dengan adanya pandemi ini justru malah ada hikmahnya. Kita mendatangi majelis taklim, pengajian itu nggak perlu datang, cukup dari ruang, dari kayak Kang Habib ini dari kamar tidur, Mas Sur ini juga dari kamar kos-kosan, terus Pak Ustadz ini ada di tengah hutan. Cuman begini, saya sedikit memberi masukan terkait dengan Pesantren Delik yang mungkin publikasi untuk pelaksanaan kegiatan masih agak kurang. Padahal ini saya yakin ini sangat dirindukan banyak orang. Dalam kondisi seperti ini orang mau berangkat mencari tempat pengajian mana ya? Dan delalah ini saya menemukan pengajian di Pesantren Delik yang bisa diikuti secara daring. Nah, makanya itu masukan dari saya. Mungkin publikasinya yang lebih luas, banyak dijangkau atau diketahui oleh khalayak, karena ini pasti ini sangat dirindukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat dengan tadi yang sampaikan Ustadz, bahwa semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Jadi tidak ada istilah kita sedekah akan mengurangi rezeki kita. Saya pernah, karena hobi saya itu, Ustadz, Kang Dur dan Mas Habib dan yang lain, hobi saya adalah ziarah. Jadi, Sarko, sarjana kuburan. Sama seperti saya. Nah, saya di Blora ini, di Mbah Pojo, ke Jepara, kemana itu, saya senang sekali. Dan itu insya Allah rutin saya laksanakan setiap ada kesempatan, minimal maksimal 1 bulan harus ada kegiatan ziarah. Nah, di Jepara saya pernah diberi ular-ular oleh salah seorang kiai. Beliau berkata begini, dan itu saya ingat terus. Kalau kita mau makan harus ngasih makan orang. Insya Allah kita pasti akan bisa makan dan bisa memberi banyak makan lebih banyak orang lagi. Termasuk tadi ketika diberi perumpamaan sungai. Bagaimana supaya sungai itu mengalir deras? Artinya bagaimana itu rezeki bisa mengalir dengan kencang. Makanya harus ada saluran-saluran. Dialirkan. Kita yakin bahwa dengan mengalirnya ke tempat lain itu tidak akan mengurangi apa milik kita. Terus yang terakhir di hadapan Ustadz dan Kang Habib ini, saya hanya mereview dan melanjutkan saja ya.
tolong dipikirkan. Ini saya lanjutkan aja. Tolong dipikirkan anak muda kurung buka kantor yang belum menikah. Saya janji di depan majelis, kalau Kang Dur menikah, mas kawinnya saya yang menyiapkan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dijabah dening Allah. Saya sudah cukup jengkel dengan Mas Dur setiap kali saya ketemu dalam posisi jomblo. Ya. Nah, ini monggo Mas Dur, apa yang disampaikan Ustaz tadi, tolong dipikirkan anak muda yang belum Ngomong menikah. ini bulan Muharram nih. Nah, itu. Nah, Saya tahun baru berharap Hijriah. harus menikah. Tahun baru Hijriah. Begitu Ustaz. Cuman ini sebenarnya saya mau tanya sedikit aja. Hukumnya ketika kita ziarah kemudian kita berdoa di depan makam, misalkan di Sunan Muria dan sebagainya, itu menurut panjenengan bagaimana? Kalau memang masih ada waktu bisa dijawab sekarang, kalau tidak minggu depan tidak masalah. Ya, jawab singkat saja bahwa ziarah itu hukumnya anjurannya dari Rasulullah sunat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian untuk akhirat. Pertama, manfaat ziarah adalah mengingatkan akan kematian hari akhir. Yang kedua, kita datang ke ziarah itu mendoakan yang mati. Yang ketiga, kita berdoa untuk diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk para wali, kita boleh meminta kepada Allah dengan wasilah kepada wali tersebut. Meminta kepada Allah, bukan kepada wali, tapi hanya wasilah. Wasilah itu lantaran. Kacamata kita tidak bisa melihat dengan jelas, maka kita pakai kacamata. Ini kacamata namanya wasilah. Tapi yang kita lihat tetap tulisan, bukan kacamatanya. Kita tetap meminta kepada Allah SWT, bukan kepada wali tersebut. Nah, dalam satu kitab, apa saya lupa itu, dalam kitab kitabnya pegangannya Tarekat Sadiriyah, bahwa dalam semua makamnya wali di situ banyak malaikat. Malaikat ini bertugas untuk menyampaikan doanya peziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atau para wali tersebutlah nanti yang akan menyampaikan doa para peziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makamnya para wali di mana-mana laris. Kenapa? Karena banyak orang yang berdoa di situ diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya. Itu senang kalau hajat-hajat besar saya sering ke makam-makam wali tertentu yang menurut saya sering diijabah doa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Tunggal. Ya, kita seprofesi. Oke, matur nuwun Kang Tung. Semoga terkabulkan, dan juga di majelis ini kami yang jauh ini juga mendoakan dulur-dulur semuanya pada sehat, langgeng dan sehat. Tapi majelis ini kalau insya Allah kalau kurang pas yen kajian malam hari ini tidak ditutup dengan doanya Kang Iam, semoga kita yang di sini wajib mengaminkan, semoga langit terbuka lebar, Allah meridhoi niat-niat baik ini untuk Kang Iam khususnya yang malam hari ini sudah berbagi ilmu, Kang Habib, dulu Santren Delik, Kang Tung, dan juga ada Mbak Sri Asmara Jatiningsih, Kembang Ayu, ada Kang Anis, ada Mbak Farida. Semoga semua niatnya terkabulkan. Monggo Kang. Amin. Monggo kita untuk sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat jami'il khairatil hayyati wa adnaman. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah wassalamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah wal khatimah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an barakan fi. Allahumma yassir lana kulla 'asir wa inna tayassira kulli 'asir 'alaika yasir wa as'aluka al-yusra ma fi din wa dunya akhirah. Rabbi habli bis salihin wa bij'alni muqimas shalah dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana fil lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampun Kang Habib ya, kajiannya Alhamdulillah. sayang banget mendapatkan ilmu, terutama Amin. tadi bacaan Assalamualaikum, saya baru gobloknya saya baru ngerti Kang Iam, mohon maaf Gusti. Tentang bacaan salam di akhir sholat dan juga wabil khusus Mas Tung yang malam hari ini matur nuwun, dan juga untuk dulur-dulur yang lain, doa saya untuk mak saya di kampung, anak lanang, guru, dan juga adik Nur yang selalu setia menemani mae di kampung sana, sehat selalu, dan dulur-dulur dan lingkungan. Tak lupa ada Okta, ada Iam, ada namanya sama Kang Iam, anak Iam sama Inam. Saling tunggu-tunggu saya, dan juga yang lagi pandemi ini tolong juga wajib pakai masker di luar sana, dan juga jaga kerumunan, jangan sampai jauhi kerumunan yang banyak maksudnya, dan juga pakai cuci tangan bersih bar lungo, nah ndang diresiki ya wae gitu. Dan yang benar hanya Mi Allah, saya banyak salahnya, belajar untuk lebih baik, belajar untuk lebih santun, belajar untuk lebih memahami makna hidup, memanusiakan manusia menjadi lebih baik. Saya Durianto. Saya Kang Habib. Dari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dek Seli Kang Tung. Matur suwun Ustaz. Salam Dek Seli dan juga dulur-dulur Seli seluruh Indonesia. Sugeng istirahat. Nggih. Suwun Kang Tur. Nggih, monggo. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tur. Sorane Kang. Nganu, montore mogok jian. Oh iya. Urung dadi. Engko ngenteni sing dandani Anis lagi dandani motorku kok. Suwun Kang Dur. Nggih, Mbak Nikmah. Halo. Jangan lupa protol ya. Bebek protol Mbak Nikmah. Dadah. Gong Dalu, Mbak Kembang Ayu juga ada di sini kelihatannya Mbak Nikmah. Mbak Ayu. Dadah. Hai. Hai, izin live ya. Sehat untuk semuanya. Amin. Radang dang 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 dang. Suara motor. Ayo, cucut min rab dik ta he. Tujuh. Iya sampun, wis dalu dan do istirahat. Sesuk meh ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.